wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Hasifah, NIM 6301002000113. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek akhir Teori Ekonomi Mikro Islam, mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Kali ini saya akan membahas mengenai pasar dalam Islam. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barang atau jasa. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Yang pertama yaitu struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Maksud adil di sini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen. Struktur pasar ini sangat penting karena ini terkait dengan harga yang akan didapatkan oleh konsumen. Dalam struktur pasar ada dua. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila jumlah penjual produk yang identik banyak, barang yang diperjualbelikan homogen, dan seorang penjual secara individual tidak mempengaruhi harga. Semakin banyak penjual berarti semakin banyak pilihan pembeli. Jadi, apabila penjual mematok harga tinggi melebihi harga pasar, maka pembeli akan memilih ke penjual lain yang lebih murah. Dan apabila penjual mematok harga rendah di bawah harga pasar, maka akan terjadi kerugian. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan kebalikan dari persaingan pasar sempurna. Persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan oleh produsen. Karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau price maker. Efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Alokasi dikatakan efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Sehingga suatu ekonomi dapat dialokasikan secara efisien oleh individu, bagaimana suatu individu dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien didapatkan ketika individu mencapai titik kepuasan maksimal yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir yaitu mekanisme pasar dalam Islam. Dalam pasar Islam, setiap transaksi tentunya selalu didasarkan pada moral dan akhlak. Sistem ekonomi Islam ini juga yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak ada pihak yang dirugikan dan bisa terwujudnya kemaslahatan bersama. Berikut adalah beberapa kegiatan pasar di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.